Tunas yang subur menghasilkan pohon yang kokoh. Istilah ini mungkin tepat menggambarkan tentang generasi muda yang akan muncul sebagai pemimpin di masa mendatang. Awalnya semua baik-baik saja. Tiba-tiba Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 7. Tanggal 16 Oktober 2020 terdapat penambahan 4.301. inilah sekolah di zaman pandemi. Sekolah-sekolah pun diliburkan. Alternatif belajar daring dari rumah ditempuh sebagai solusi meminimalisir penularan COVID-19. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meminimalisir penyebaran wabah ini, tak terkecuali dalam bidang pendidikan, untuk menghindari terjadinya kerumunan yang memicu penyebaran COVID-19. Begitu pula yang terjadi di Rantai Puda, salah satu desa di Kabupaten Mamasa. Sekolah-sekolah yang diliburkan membuat tenaga pengajar untuk menciptakan kreativitas dan metode baru dalam mengajar. Ibu Sriwati misalnya, beliau adalah salah seorang guru di SD Ramsar yang sudah 15 tahun mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak. Semangatnya tak pernah letih dalam membagi ilmu bahkan di masa pandemi ini. Dengan mengikuti protokol kesehatan, beliau membimbing para siswa di rumah-rumah secara bersesi. Rasanya beda pada saat pembelajaran aktif di sekolah ya, karena pembelajaran di era pandemi ini sangat terbatas. Kenapa saya bilang sangat terbatas? Seperti sarana pembelajarannya terbatas dan waktunya sangat terbatas. Keadaan pandemi pun menuntut para siswa agar mampu memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana proses pembelajaran. Meskipun memang pada kenyataannya proses belajar yang saat ini berlangsung tidak seefektif dengan proses belajar face to face, tetapi keinginan belajar siswa dan semangat mengajar tenaga pendidik ditambah dukungan keluarga dan lingkungan akan tetap menciptakan suasana pendidikan yang bersahaja di tengah situasi dan kondisi saat ini. Harapan kami semoga pandemi ini segera berlalu agar kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan lancar di sekolah. Dan di dalam masa pandemi ini kami melaksanakan proses belajar mengajar itu ada dua macam, yaitu pembelajaran dari door to door dan pembelajaran online. Kenapa kami mengambil dua langkah ini? Karena di tempat kami masih banyak siswa yang belum memiliki HP. Jadi dia masih belum bisa belajar online. Jadi yang belum memiliki HP, kami datangi dari rumah ke rumah untuk belajar. Selama nafas masih berhembus, selama itu pula semangat menuntut ilmu kita pupuk dan kita rawat dalam hati. Kepada Tuhan kita berserah, cepat pulih bumiku.